Biasa sehat selalu ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar ya bersama-sama terkait eh, mata kuliah Sistem Informasi Geografis terkait materi basis data atribut ya dalam Sistem Informasi Geografis ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, adapun capaian pembelajaran yang nanti akan Anda kuasai selama mengikuti perkuliahan ini, di mana nantinya setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan kalian mampu ya ini ya memahami konsep data, basis data atribut dalam SIG, mengidentifikasi jenis-jenis data atribut kesehatan itu apa aja, mengelola data atribut sederhana dalam SIG, menganalisis keterkaitan data spasial dan data atribut ya, apa hubungannya, dan menggunakan data atribut dalam mendukung promosi kesehatan. Ya, nanti untuk jelasnya nanti kita akan praktikum ya pada di jadwalnya ya. Jadwal yang nanti akan ditetapkan, kita akan praktikum bagaimana kita menggunakan data atribut ya. Oke. Nah, ini sistem informasi geografis ya. Di mana ya ini seperti yang kita ketahui sistem informasi geografis ini adalah basis komputer ya untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, ya, menampilkan data berbasis lokasi ya atau geografis ya. Ada hardware, komputer, softwarenya bisa pakai QGIS, bisa pakai ArcGIS, ada data, ada human, manusia yang mengoperasikan dan ada metode untuk menganalisis datanya dan menampilkan datanya berbasis lokasi dan geografis itu sendiri. Ya. Nah, ini jenis data dalam SIG. Ya, kalian harus paham ini ya. Jenis data dalam SIG itu ada data spasial. Kita kan udah sering ya menggunakan data spasial. Data spasial itu ya ini menunjukkan lokasi geometrik objeknya berupa titik puskesmas, titik rumah sakit, gitu ya. Wilayah desa, jalan, sungai, gitu yang ada di Google Map itu merupakan data spasial. Ya, danau, gitu. Ya, berupa titik-titik yang ada di eh, yang bisa dilihat secara kasar gini di peta itu merupakan data spasial. Ya, kalau data atribut itu menjelaskan karakteristik objek data spasialnya. Contohnya eh, nama puskesmas, ya, nama rumah sakit, nama kampus, nama sekolah, gitu ya. Ya, karakteristiknya apa? Lalu yang kedua jumlah penderita TB, gitu misalkan. Ya, atau penyakit tertentu. Cakupan imunisasinya berapa dan jumlah tenaga kesehatannya apa. Nah, ini data atribut itu ya menjelaskan ya ini ya karakteristik dari objek spasialnya. Misalkan eh, apa? Data spasialnya wilayah desa Sumbersari gitu misalkan. Data atributnya apa? Misalkan kepadatan penduduk di wilayah desa Sumbersari itu data atribut. Ya. Ya, ini harus kalian bisa ya membedakan mana data spasial dan data atribut. Intinya, data spasial itu menunjukkan lokasi, lokasi ya, yang ada di Google Map gitu misalkan. Ya, kalau data atribut itu menjelaskan karakteristik dari objek dari data spasialnya. Ya, kalau puskesmas data spasialnya apa? Jumlah tenaga kesehatan, jumlah pasien gitu misalkan. Nah, itu data data atributnya. Ya. Nah, ini basis data atribut ya. Ya, pokoknya dia kumpulan informasi non spasial ya. Data atribut itu eh, data informasi non spasial untuk menjelaskan objek-objek pada peta SIG ya yang terhubung langsung. Misalkan nah ini ya apa namanya? Nah, ini misalkan. Nah, ID ya, nama desa ya, desa A, desa B, kasus stuntingnya, jumlah balita. Nah, ini data atribut semua. Ya, data atribut semua yang menunjukkan data non spasialnya. Kalau data spasialnya apa? Berarti ya ini titik desa A, titik desa B gitu data spasialnya. Kalau data atributnya ini data nama desanya, kasus stuntingnya di sana berapa,
jumlah balitanya itu termasuk ke data atribut. Nah, kalian harus bisa membedakan ya, mana data spasial dan mana data atribut. Ya. Nah, ini fungsi basis data atribut dalam SIG, ya ini ya. Yang pertama itu menyimpan informasi yang berkaitan data kesehatan masyarakat, ya, di mana data itu bisa tersimpan secara terstruktur. Lalu yang kedua, menganalisis wilayah. Ya, untuk mempermudah nanti menganalisis berbasis lokasi ya. Lokasi desa, lokasi kecamatan, lokasi kabupaten gitu ya. Lalu yang ketiga untuk sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mendukung kebijakan berbasis data, ya makanya kita sering mengenal namanya evidence based ya, evidence based policy, di mana setiap kebijakan yang dibuat itu harus berdasarkan evidence, harus berbasiskan data. Ya. Lalu yang ketiga itu perencanaan program untuk mendukung perencanaan promosi kesehatan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi basis data atribut dalam SIG. Ya. Nah, karakteristik data atribut apa aja sih? Yang pertama itu terstruktur. Ya, datanya itu tersusun rapi dalam tabel gitu. Biasanya dalam bentuk tabel kita buat dalam Excel dulu biasanya. Lalu kita bisa ekspor ke dalam bentuk SHP, baru bisa kita masukkan ke GIS gitu. Ya, datanya tersusun rapi. Konsisten. Ya, konsisten itu formatnya itu harus seragam. Ya, formatnya itu harus seragam apa aja rumah tabelnya gitu ya. Formatnya apa aja yang perlu ada dalam data tersebut gitu. Ya, harus konsisten. Lalu yang ketiga akurat ya, datanya sesuai dengan kondisi lapangan dan yang keempat itu mudah diperbaharui. Ya, dapat diupdate secara berkala gitu. Ya, ini terkait biasanya jumlah-jumlah penyakit gitu ya, jumlah-jumlah kasus gitu. Contohnya saat COVID itu kan ada lembaga dari Kemenkes itu yang menyediakan data update ya secara real time gitu untuk mengupdate setiap harinya berapa jumlah COVID yang sudah merebak di masyarakat gitu. Ya. Nah, ini jenis-jenis data atribut ya. Eh, Berdasarkan bentuk data ada namanya data numerik, data teks, dan data tanggal. Ya, data numerik itu berupa sama seperti skala data ya, jumlah kasus gitu misalkan jumlah ya berbentuk angka dia kalau data numerik itu. Kalau teks itu ya berbentuk kata ya, berbentuk kata atau kalimat. Kalau tanggal ya itu tanggal survei. Ya, tanggal surveinya. Kalau berbasis skala pengukuran, nah ini kalian pasti udah tahu ya, ada namanya nominal, ordinal, itu kategorikal. Kalau nominal itu tidak bertingkat ya. Contohnya ya tidak pernah. Ya. eh, nah, kalau ordinal dia itu bertingkat. Misalkan rendah, menengah, tinggi gitu misalkan. Eh, nah, itu ya bertingkat ya. Ya. eh, Kalau interval, interval itu berupa numerik ya. Ya, berupa interval. Berupa numerik dia. Datanya numerik. Kalau rasio juga berupa numerik ya. Tuh. Nah, ini struktur tabel atribut dalam SIG. Ya, yang pertama itu adalah ada namanya file atau kolom, kategori informasi, nama, kasus, kepadatan, ya, ada di sana. Habis itu record atau baris ya, di mana satu entry data untuk satu objek spasial, ya, dan primary key. Ya, ada namanya ID. Nah, contohnya di sini ya. ID, misalkan ID desa D01. Nah, itu diberikan ID ya. Namanya primary key untuk pengenal unik penghubung ke data spasialnya. Ya. Nah, ini contohnya ya ini file kolom ini nih ya. Misalkan nama, nah ini file kolom nih. Ya. Kasus, nah ini file kolom. Ya. Barisnya ini ya, baris ini sumber jati.
15 tinggi gitu. Ya, gitu. Eh, nah ini IDK ya. Ini IDK ya, primary key ID. Oke, nah ini apa sih hubungan data spasial dengan data atribut? Nah, ini yang penting juga ya. Kalau data spasial dan data atribut itu saling terhubung ya melalui namanya ID, kode wilayah, dan namanya kode nomor unik. Ya, ya. Nah, ini ada peta desa. Ya, peta desa itu dia termasuk ke data spasial, ya, menunjukkan lokasi spasial di setiap desa. Kalau tabel stunting, ya, tabel stunting itu memuat atribut kesehatan per desanya, itu masuk ke data atribut. Jadi kalian harus bisa ya membedakan mana data atribut dan mana data spasial. Ya, di mana tanpa data atribut, ya peta itu hanya menunjukkan lokasi, ya, tanpa ada informasi kesehatan yang bermakna. Ya, data spasial itu kan berupa titik aja ya. Data titik-titik yang ada di Google Map gitu. Nah, itu adalah data spasial. Kalau data atribut ya itu adalah karakteristik dari objek dari data spasialnya itu. Nah, ya, jadinya dia bisa menyediakan informasi kesehatan, misalkan kepadatan penduduk, jumlah kasus di sana, jumlah tenaga kesehatan, jumlah guru dan lain sebagainya di sana. Ya. Nah, sumber data atribut, ya ini ada beberapa sumber data atribut kesehatan. Yang pertama dari fasilitas kesehatan, baik berupa puskesmas, posyandu, rekam medis juga bisa, ya. Lalu yang kedua bisa dari instansi pemerintah, dari Dinas Kesehatan atau BPS juga, ya. Dan bisa dari survei, ya, survei atau riset. Ya, survei atau riset. Baik dia menggunakan data primer maupun data sekunder. Ya. Kalau data primer itu kan kita yang kumpulkan sendiri ya melalui survei lapangan, pakai Google Form, survei. Kalau data sekunder itu data yang dikumpulkan oleh pihak orang lain. Ya, gitu. Contohnya ya ini data SKI, data SDKI gitu. Ya. Nah, ini tahap pengelolaan data atribut. Dari yang pertama itu mengumpulkan data, mengentry data, memverifikasi data, sampai menyimpan data. Setelah menyimpan, baru kita olah datanya ya untuk menghasilkan sebuah informasi kesehatan. Ya, di mana setiap tahapan itu dilakukan secara sistematis ya untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam SIG. Ya, sama seperti pengumpulan data ya saat melakukan survei. Nah, permasalahan yang umum saat yang terjadi terkait dengan data atribut, ya masalah yang sering terjadi ini yang pertama itu datanya tidak lengkap. Ya, sering terjadi duplikasi data, salah input juga bisa, formatnya berbeda-beda, ya, datanya tidak update dan kode wilayahnya tidak sesuai. Ya, ini berbagai permasalahan yang sering terjadi, ya, gitu. Akibatnya yaitu analisis SIG itu tidak menjadi akurat, ya, tidak menjadi akurat. Sehingga keputusan berbasis wilayah risikonya bisa menjadi salah sasaran gitu. Ya, ini sering terjadi ya. Apalagi kalau misalkan kita input sendiri datanya gitu ya, formatnya bisa beda-beda juga ya. Datanya juga sering tidak lengkap. Nah, itu sering menyebabkan analisisnya tidak akurat ya. Nah, ini studi kasus pemetaan stunting ya. Contoh, Dinas Kesehatan Kabupaten X ingin memetakan kasus stunting pada balita di 10 desa. Data yang tersedia itu nama desa, jumlah balita, jumlah stunting, cakupan posyandu, dan koordinat wilayahnya. Nah, permasalahannya ya ini. Ya, misalkan sering terjadi data ganda pada beberapa desa. Data ganda itu data duplikat ya. Misalkan si A udah masuk di desa A, lalu masuk juga di desa B, misalkan. Ya, nama desanya tidak konsisten. Misalkan ada yang pakai huruf kecil padahal sama. Sumber Sari. Sumber Sari kadang-kadang ada beberapa yang ditulis S-nya besar, S-nya kecil. Nah, itu tidak konsisten juga. Ya, harus harus sama gitu. Ya, harus sama. Data balitanya juga tidak lengkap ya, data balitanya tidak lengkap. Misalkan tidak ada tinggi badannya, tidak ada berat badannya, itu juga. Itu sering terjadi ya terkait dengan
kasus pemetaan stunting ini. Ya. Nah, kalau kita melakukan analisis permasalahan ya, nah misalkan ya ini ya desa makmur terkait dengan inkonsistensi penamaan desa. Ada juga nama desa makmur indah, padahal ini sama. Ya, makanya kita harus kalau kita menginput data atau mengcross-check data itu kita harus benar-benar ya memastikan data yang terinput ke dalam rumah data itu benar-benar sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, ketidaksesuaian data atribut juga bisa. Ya, tidak sesuai. Ya, missing data itu adalah data yang tidak lengkap juga bisa. Ya, menyebabkan masalah geospasial ini. Dampak nyatanya ya ini ya, peta stuntingnya tidak valid, prioritas intervensinya salah, dan program promosi kesehatannya tidak tepat sasaran. Ya. Nah, solusinya bagaimana terkait dengan pengelolaan data dalam SIG ini? Ya, perlu adanya standarisasi ya, standarisasi dan kode unik. Ya, karena kalau kita berbicara terkait dengan data atribut, ada namanya kode unik ya, terkait dengan standarisasi nama wilayah dan penggunaan kode unik desa gitu misalkan. Lalu yang kedua, memvalidasi dan cleaning ya, terkait validasi data lapangan dan pembersihan data secara menyeluruh. Update berkala juga ya, pembaruan data secara rutin untuk menjaga akurasi analisisnya. Di mana data yang lebih akurat dan mudah dianalisis itu akan hasilnya akan baik nantinya. Ya. Nah, manfaat bagi promosi kesehatan siapa gitu ya. SIG berbasis data atribut itu mendukung ya pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Ya. Yang pertama itu terkait dengan wilayah prioritas, di mana menentukan daerah yang mana aja yang paling membutuhkan intervensi. Lalu yang kedua, edukasi berbasis risiko. Ya, menyesuaikan pesan kesehatan dengan profil wilayahnya. Ya, kita harus memetakan nanti wilayah-wilayah mana sih yang berisiko gitu ya. Baru kita bisa membuat sebuah prioritas ya, prioritas mana yang segera kita lakukan intervensi nantinya. Lalu yang ketiga, monitoring dan evaluasi ya, yaitu memantau program dan mengevaluasi efektivitas intervensinya. Nah, ini coba nanti dijawab ya sebagai bahan latihan ya. Mengapa data atribut penting dalam SIG? Apa dampak jika data atributnya tidak valid? Bagaimana meningkatkan kualitas data atribut dan apa contoh data atribut dalam promosi kesehatan? Ya. Nah, kesimpulannya apa? Ya ini ya. Komponen penting SIG itu adalah ya ini, basis data atribut itu adalah fondasi utama ya dalam sistem informasi geografis kesehatan. Di mana kualitas itu menentukan hasil ya. Di mana kualitas data atribut secara langsung itu menentukan akurasi analisis SIG-nya itu sendiri. Dan keputusan berbasis wilayah ya. Di mana SIG membantu promotor kesehatan dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditulis di kolom komentar ya. Oke. Mungkin itu aja materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya.